Aldi dulu, kata Aldi, dia ingin menjadi anak yang pintar. Aldi ya, Aldi menjadi anak yang pintar. Kemudian Zahwan, saya ingin menjadi sosok yang pintar, rajin, disiplin dan baik. Kemudian ada lagi Zahri, saya mau menjadi sosok yang pintar, rajin dan disiplin. Kemudian Adra, saya ingin menjadi anak yang baik. Abil, saya mau menjadi anak yang pintar dan jujur. Kemudian Rafa, saya mau menjadi anak yang pintar dan baik. Semua yang anak ibu sebutkan tadi, di dalamnya terkandung nilai-nilai kebaikan. Kan ya nak? Nilai kebaikan atau nilai kebajikan. Paham ya nak? Semuanya berhubungan nilai-nilai kebajikan universal. Nah sekarang, anak ibu maunya kelas kita ini seperti apa? Misalnya, tidak ada yang beli, misalnya kan? Tidak buang sampah sembarangan. Nah sekarang pertanyaan ibu, anak ibu maunya kelas kita seperti apa? Silakan jawab di kertasnya ya. Silakan jawab. Di bawahnya saja ya. Di bawahnya apa? Sayang. Lanjutkan. Saya menginginkan kelas yang seperti apa? Nah, silakan di bawah depan di bawah saya. Jadi aku ke atas ya. Kan kalau jaga bersih ya kan? Kalau mau bersih berarti jangan bawa apa? Sembarangan. Jadi dia berarti kelas yang bersih dulu ya. Ini deh tanahnya kelas yang bersih. Saya menghadi ya, Adi mengingat kelas yang bersih dan tidak ada membeli. Tidak boleh membeli ya kan? Ya berarti menjaga keamanan kelas itu artinya kalimat positifnya ya. Jadi kalimat negatif ini kita ganti dengan kalimat positif ya. Apa lagi? Saya mengingat kelas yang bersih dan rukun. Saya akan menjaga kelas dengan baik. Saya mengingat kelas yang rapi, bersih dan keren. Kalau keren gimana? Kelas jadi keren. Gimana kelasnya? Oh, pada biasa, ruangan begitu ya kan? Berarti kelas yang keren juga ya. Dan apa katanya keren? Saya ingin kelas yang tenang. Tenang sama juga dengan menjaga keamanan tadi ya kan? Ya makanya bisa tenang. Saya menginginkan kelas yang tidak ada perundungan, tidak berkata kasar, tidak ada yang bertengkar, dan saling menyayangi. Berarti kita ubah jadi kalimatnya itu menjaga keamanan ya kan? Dan kenyamanan itu apa? Bisa lebih nyaman. Saya menginginkan kelas yang tenang, paham apa yang disuruh guru. Apalagi nih, yang jauh dari perundungan. Dan lain-lain semuanya, ini kesimpulan dari anak ibu tadi. Anak ibu menginginkan kelas yang bersih, aman, keren dan nyaman. Apa satu lagi apa tadi? Apa tadi bu? Patuh apa yang disuruh guru berarti mengerti ya kan? Mengerti dengan tugas ya kan? Ya. Nah, sekarang kita buat jadi kalimatnya nak. Coba kalimatnya ya. Bersih apa kata-kata kita untuk kesepakatan kelas? Menjaga kebersihan kelas. Satu ya. Menjaga kebersihan kelas. Siapa yang bisa mencoba tuliskan Tira. Nanti tempel di karton kita ya. Yang pertama apa tadi kesepakatan kita? Menjaga kebersihan kelas tadi balik lagi. Kemudian lagi menjaga keamanan kelas. Bagaimana cara kita menjaga keamanan kelas? Tidak boleh berarti. Jangan begini aja kan? Dengan uji keempat teman. Ya kan? Kita harus saling menghargai. Menjaga keamanan kelas. Apa lagi nomor 3? Kata-katanya keren. Membuat kelas keren dengan apa? Supaya kelas dengan hiasannya bagus. Satu aja saya ya. Kemudian selanjutnya siapa yang mau menulis? Yang nomor 2 teman. Ada yang nomor 3 ya. Coba lihat baca lihat kesepakatan kelas yang 5 ini bagaimana dia baca. Pertama, kan PPL dan ya. PPL juga. Nah, kita hitam, atur. Satu hitam, ya. Sekarang coba tinggal di depan kita. Yang lain semua enak ya. 1. Menjaga kebersihan kelas. 2. Menjaga keamanan kelas. 3. Membuat kelas keren dengan hiasan kelas. 4. Mengerjakan tugas tepat waktu. 5. Tertib selama dalam kelas. Paham ya ibu? Berarti ada 5 kesepakatan kelas yang harus kita sepakati selama semester 1 ini. Yang akan ibu laksanakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Majelis Guru Bapak Ibu Guru SDN 42 Pasar Durian Mangkobong. Pertama sekali rasa puji syukur marilah kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena pada pagi hari yang berbahagia ini Allah pertemukan kita, Allah berikan kita kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di ruangan ini dalam rangka pembuatan aksi nyata oleh salah seorang guru saya, Ibu Fida Rahmatika SPD, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Salam dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada pucuk pimpinan umat, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama sekali saya sampaikan, selaku kepala sekolah saya merasa bangga kepada salah seorang dari majelis guru saya yang lolos untuk menjadi salah seorang guru, calon guru penggerak. Nah, pada hari ini beliau membuat satu program aksi nyata. Program aksi nyata salah satu dari program calon guru penggerak. Nah, dari program aksi nyata tersebut yang akan ditampilkan, yang akan dipaparkan oleh Ibu Fida Rahmatika adalah tentang disiplin positif. Dalam hal ini perlu juga saya sampaikan, disiplin positif tersebut sangat penting, sangat perlu dipahami oleh Bapak Guru dalam memberikan satu konsekuensi kepada siswa. Disiplin positif itu perlu kita tanamkan, karena disiplin itu bermacam, disiplin positif dan disiplin biasa. Sebagai kepala sekolah, untuk sambutan itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mari kita berikan terus kepada Ibu Fida Rahmatika. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 42 Pasar Durian. Seterusnya kepada Majelis Guru SD Negeri 42 Pasar Durian yang saya hormati. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan aksi nyata tentang disiplin positif di sekolah yang kita cintai. Selanjutnya, selawat dari salam tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan kepada alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah Bapak Ibu, untuk menghemat waktu, izinkan saya menyampaikan paparan mengenai disiplin positif yang dapat kita terapkan di sekolah yang kita cintai ini. Budaya positif yang kita angkat yaitu mengenai posisi kontrol dan segitiga restitusi, di mana temanya yaitu transfer pendidikan memperkuat kurikulum merdeka melalui budaya positif dan pembelajaran interaktif. Jadi, salah satu strategi kita dalam memperkuat pelaksanaan kurikulum merdeka yaitu dengan melakukan budaya positif di sekolah. Saya yakin sekali bahwa Bapak Ibu semuanya sudah melaksanakan budaya positif di sekolah yang kita cintai. Nah Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu apa itu disiplin? Setiap hari kita berkata disiplin ya Bapak Ibu ya. Coba ada rekan yang ingin menjelaskan ke depan, apa sih menurut disiplin yang ringan artinya yang biasa kita laksanakan di sekolah kita? Silakan Ibu Mai, ke depan ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya akan menyampaikan arti disiplin. Disiplin adalah sesuatu yang kita kerjakan atau yang kita laksanakan tepat waktunya sesuai dengan yang telah ditentukan. Gimana? Terima kasih. Sesuai kita ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya, bahwa yang namanya disiplin itu ada kesadaran dan tepat waktu. Kita lihat disiplin berdasarkan definisi ya Bapak Ibu. Disiplin adalah suatu kondisi yang terbentuk melalui serangkaian tindakan yang menunjukkan nilai kepatuhan dan ketaatan. Jadi dalam kata kunci disiplin itu ada kepatuhan dan ketaatan. Jadi kalau kita patuh dan taat, secara otomatis kita tepat waktu ya Bu Zenia. Salah satu nilai karakter tersebut selalu ditanamkan guru di sekolah dengan harapan dapat menciptakan iklim belajar yang kondusif. Berdasarkan teori kontrol, Dr. William Glaser Gosen menyimpulkan 5 posisi kontrol yang dapat diterapkan guru untuk menciptakan budaya disiplin di sekolah. Jadi dalam 5 posisi kontrol ini Bapak Ibu sudah kita laksanakan. Semuanya sudah kita laksanakan yang 5 posisi kontrol ini. Kita lihat yang pertama penghukum.
Nah, ini jenis posisi kontrol penghukum yang kita laksanakan untuk menciptakan disiplin dalam diri anak. Posisi kontrol penghukum masih diterapkan oleh beberapa guru. Dan anggapan hukuman mempercepat penyelesaian masalah, mungkin karena di sana ada efek jerah ya kan Bapak Ibu. Kalau dengan ada hukuman, otomatis anak takut untuk mengulang kembali jika dia melakukan pelanggaran disiplin, ya kan? Seorang penghukum biasanya melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang menyakiti, disertai gestur tubuh yang menghardik dan mata yang melotot. Mungkin saya sendiri juga pernah melakukannya, tapi kita akan melihat lagi posisi kontrol yang lainnya. Dampak posisi kontrol tersebut, murid akan mendendam, memberontak dan menyalahkan orang lain. Dampak lebih buruknya, murid akan mengalami keterpurukan mental seperti lunturnya rasa percaya diri dan kesedihan yang berlanjutan. Nah, kita lihat contohnya penyampaian materinya ya Bapak Ibu ya. Sekali aja menjadi guru yang baik. Ini terakhir ya, Pak Guru peringatkan. Kalau kamu sekali lagi membuat kacau, kamu akan Bapak keluarkan dari kelas. Mendengar perkataan Pak Tejo, Adi terdiam dan tunduk, tak berkata bila sepatah pun. Setelah Pak Tejo kembali ke depan kelas, Adi terlihat mencoret-coret bukunya dengan gerak, wajahnya merah. Ibu dan Bapak Guru. Nah Bapak Ibu, itu tadi contoh dari posisi kontrol penghukum. Menurut Bapak Ibu, apa yang dirasakan murid jika kita melakukan posisi kontrol penghukum tadi? Mungkin murid akan dendam dan rasa percaya dirinya akan luntur ya Bapak Ibu. Jadi posisi kontrol penghukum tidak diharapkan dalam kita menjalani pendidikan di sekolah untuk menciptakan budaya positif. Kita lanjut Bapak Ibu, posisi kontrol yang selanjutnya yaitu tadi penghukum ya. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Jadi pada posisi ini guru akan berkata lebih lembut, guru akan menciptakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, rasa bersalah, bahkan rendah diri. Posisi kontrol tersebut berdampak pada penilaian diri yang buruk. Murid akan merasa bersalah dan tidak berharga. Tidak seperti dampak posisi penghukum, murid dapat melupakan segala amarahnya meskipun dengan cara negatif. Jadi kita lihat di video tadi, anak tadi mencoret-coret bukunya karena dia tidak bisa menjawab apa yang dikatakan oleh bapak tadi ya kan. Kalau dengan posisi rasa bersalah ini, murid dengan perasaan tertekan seperti ini, tapi tiba-tiba dia dapat meletuskan amarahnya sehingga dapat menyakiti diri sendiri dan orang lain. Sekarang coba kita lihat contohnya. Yang membuat rasa bersalah. Biarkan bagaimana kita bisa asik dulu. Kita singkat ini. Oke, presentasi akan dimulai dari Mia ya. Maaf Bu, saya mengingatkan bahan presentasi saya. Ya, seharusnya kamu ingat dong bahwa hari ini kita akan presentasi. Ibu sudah memikirkan bagaimana kita bisa asik belajar. Kamu kan tidak mengikuti saja, membuat presentasi saja. Kan ibu selalu ingatkan untuk tepat waktu. Kenapa kamu lupa? Ibu kecewa sekali sama kamu. Seharusnya kamu juga pikirkan sebelum lupa. Gimana ya kalau orang tuamu tahu? Beliau pasti ingin kamu belajar tekun kan? Agam, ibu kecewa sekali. Ini kan tanaman sudah kita siram dan rawat bersama-sama. Kenapa kamu cabut? Teman-teman sudah susah-susah membawa botol. Kita menanam dari dia masih bibit kecil sekali. Sekarang kamu cabut begitu saja. Ibu sedih sekali. Jadi Bapak Ibu, kalau yang posisi kontrol pembuat rasa masalah, berarti guru berkata dengan lemah lembut, namun memberikan kondisi anak yang membuat anak perkataan guru tadi seolah-olah anak merasa menyalahkan dirinya sendiri. Berarti tadi sudah ada dua, yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah. Kita lanjut yang ketiga, posisi kontrol guru sebagai teman. Pada posisi kontrol ini guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol melalui persuasif. Guru akan bersikap ramah, berkata ramah dengan gestur yang merapat pada murid dan tersenyum jenaka. Kalau tersenyum jenaka, kita sebagai guru tentu wibawa kita akan berkurang ya Bapak Ibu ya. Dampak posisi kontrol ini dapat positif dan dapat juga negatif. Positifnya yaitu dapat menjalin hubungan yang baik antara guru dan murid, sedangkan negatifnya akan muncul rasa ketergantungan murid pada guru. Di samping itu, murid akan merasa dikecewakan apabila suatu saat guru tidak dapat membantunya. Hal lain yang dapat ditimbul, yakni murid akan berlaku baik hanya kepada guru tertentu saja dan akan berlaku semaunya jika bersama guru lain. Jadi ini juga akan mengakibatkan anak murid pilih-pilih guru jadinya, karena dia merasa yang dekat dengan guru itu saja. Kita lihat contoh dari penerapan yang ada dalam video. Kita lihat.
Posisi kontrol guru sebagai teman. Peserta? Respon yang diberikan Pak Burhan akan membuat Dari mana tuh? Ibu dan Bapak Guru juga akan belajar dampak apa yang dapat terjadi pada anak dalam penerapan posisi kontrol ini. Agar lebih jelas seperti apa posisi kontrol teman, mari kita simak kisah berikut ini. Baik, kamu kenapa terlambat? Maaf Pak, tadi telat bangun. Kamu ini, tadi malam tidur jam berapa? Jam 12 Pak. Ngapain aja kamu sampai jam 12? Udah, besok jangan diulang lagi ya. Janji ya. Sekarang dulu sana. Nanti dia mau bantu biar kamu bisa masuk kelas. Siap Pak, terima kasih. Jadi dari video tadi kan dapat kita simpulkan Bapak Ibu bahwa percakapan antara guru dengan murid terlihat sangat akrab ya kan. Jadi di sini bisa juga terjadi ketergantungan dari murid terhadap gurunya. Iya, jadi gurunya di sini kalau dari segi kewibawaannya sedikit berkurang. Kita lanjut yang keempat tadi. Tadi ada 5 posisi kontrol. Yang keempat itu guru yang berposisi sebagai pemantau atau mengawasi. Ketika mengawasi, guru bertanggung jawab atas perilaku murid-murid yang diawasi. Posisi memantau berdasarkan peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi. Guru dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Posisi tersebut berawal dari stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan yang data sebagai bukti atas perilaku seseorang. Akibatnya dari posisi kontrol ini, murid memahami sanksi yang harus dijalankan karena melanggar tata tertib peraturan sekolah. Misalnya jika anak terlambat, anak tahu sanksinya seperti yang pernah kita laksanakan, pertama bersihkan WC misalnya, atau memungut sampah di halaman sekolah. Itu berarti posisi kita sebagai pemantau ya Bapak Ibu ya. Karena semuanya saya yakin kita pernah melaksanakan semua posisi kontrol ini. Kita lihat lagi yang posisi kontrol pemantau. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang kembali di modul 5 posisi kontrol guru. Apakah sampai di tahap ini, Ibu dan Bapak Guru sudah lebih mengenal diri sendiri dan posisi kontrol yang selalu dilakukan di kelas? Kali ini kita akan mengeksplorasi posisi kontrol guru setingkat di atas posisi guru sebagai teman, yaitu sebagai pemantau. Agar lebih jelas, mari kita simak kisah berikut. Anak-anak, sudah jam masuk kelas. Ayo berbaris dalam waktu 20 hitungan. Bagus sih Pak, kamu berbaris tertib dan kukunya bersih. Kamu bisa dapat 3 bintang. Kenzi, bagaimana peraturan mengenai kebersihan kuku? Harus pendek terus, Lalu bagaimana dengan kuku Kenzi? kotor butian. Benar. Sekarang Kenzi pergi ke papan bintang dan ambil 2 bintang Kenzi. Simpan di meja ibu. Baiklah Bapak Ibu, yang tadi video mengenai posisi kontrol sebagai pemantau. Dalam video tadi kita lihat Kenzi dengan ibu gurunya ada konsekuensi ya Bapak Ibu ya. Karena Kenzi kukunya kotor, maka dia harus mengambil bintang yang telah diperolehnya dan dinyimpannya menaruhnya di meja ibu guru. Jadi dalam posisi memantau ini kita lihat adanya konsekuensi dengan pemantauan dari guru dari kesepakatan yang telah dilakukan. Selanjutnya yang kelima, tadi yang pertama penghukum, yang kedua yaitu sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga posisi kontrol teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima itu posisi kontrol manajer. Posisi ini guru melakukan sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid akan menimbulkan solusi dari permasalahan sendiri. Pada posisi ini murid diajak untuk menganalisis kebutuhan sendiri maupun kebutuhan orang lain. Dengan memposisikan diri sebagai manajer akan berdampak pada karakter murid itu sendiri dalam menyelesaikan masalahnya ya Bapak Ibu. Jadi dalam posisi kontrol manajer yang kita lakukan sebagai guru, murid akan merasa bertanggung jawab atas kesalahannya. Kita lihat contoh dari video posisi kontrol manajer. Halo Ibu dan Bapak Guru, selamat datang kembali di modul 5 posisi kontrol guru. Kita telah sampai di materi terakhir dalam modul ini, yaitu posisi kontrol guru sebagai manajer. Ini adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif. Lalu, seperti apa posisi kontrol manajer? Mengapa? Marilah kita simpulkan dari paparan materi yang setelah saya berikan tadi tentang 5 posisi kontrol kita sebagai guru dalam menerapkan disiplin di sekolah yang kita cintai. Apakah ada rekan salah seorang yang bisa menyimpulkan ke depan apa posisi kontrol sebaiknya dapat kita lakukan sebagai seorang guru di sekolah? Dari 5 tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya seandainya akan mencoba menyimpulkan dari pembahasan yang telah disampaikan oleh Ibu Finda tadi dari 5 posisi kontrol yang sudah disampaikan oleh Ibu Finda tadi. Saya rasa 2 yang terakhir itu bisa kita terapkan dalam pendidikan kita sekarang. Yang pertama itu pemantauan, kita sebagai guru memantau siswa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dan mendisiplinkan siswa dengan cara seperti itu. Yang kedua yaitu manajer, di mana guru akan memanajerial menjadi seorang memanage siswa supaya bisa melaksanakan kegiatan dengan disiplin positif ini. Mungkin itu saja 2 yang terakhir yang bisa kita terapkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama-sama untuk menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Memang kebiasaan itu harus kita ubah. Saya pun merasakannya, kadang terbiasa kita lihat di anak secara spontan, ya kan, itu kan berarti posisi kontrol hukum. Namun semuanya dapat kita ubah dan belum terlambat jika kita mau belajar dan memperbaiki diri kita. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas perhatian dan kesempatannya untuk mengikuti aksi nyata yang telah saya lakukan. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ibu-ibu semuanya.